Jika Tuhan Maha Kuasa, kenapa manusia menderita? Kita tentu pernah mengalami sakit. Kadang rasa sakit itu membuat kita bertanya-tanya kenapa Tuhan tidak segera mengambil penyakit kita. Dan kenapa membuat kita menderita. Di satu sisi kita tahu Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di sisi lain kita juga tahu bahwa manusia menderita. Dalam dialog positif di channel YouTube Abu Marlo, Gus Ulil Absar Abdallah menjelaskan poin-poin penting kenapa manusia menderita. Di dunia Islam ada dua kelompok besar Islam. Ada Islam Sunni dan ada kelompok Syiah. Kelompok Islam Sunni sebagian berakidah Asy'ariyah. Salah satu ciri akidah Asy'ariyah ditandai dengan 20 sifat Tuhan yakni wujud, qidam, baka, mukhalafatul lil hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmun, hayat, samak, basar, kolam, kadiran, muridan, aliman, hayan, samian basyiran, mutakauliman. Dalam akidah Asy'ariyah kita bukan hanya diajarkan untuk beriman saja, tapi kita juga diajarkan untuk berpikir. Banyak orang yang mengira iman hanyalah percaya saja. Padahal, beriman secara akidah Asy'ariyah mengharuskan manusia menggunakan akalnya. Karena sejatinya beriman tak bisa dipisahkan dari berpikir. Dan hal yang pertama diwajibkan manusia adalah berpikir. Memikirkan sesuatu yang membawa keyakinan bahwa Allah itu ada. Di saat keyakinan bahwa Tuhan itu ada, saat itulah keimanan akan muncul. Dan saat berpikir tentang ketuhanan akan muncul pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan. Jika Tuhan Maha Kuasa, kenapa manusia menderita? Pengalaman-pengalaman pahit dalam hidup. Semua ada fungsinya dalam kehidupan. Ibarat sebuah puzzle, jika kita hanya melihat dari gambaran kecil saja, memang orang yang menderita itu menyakitkan. Tapi, jika kita lihat secara garis besar, sebuah penyakit, masalah pelik kehidupan. Dalam kebijaksanaan Tuhan memiliki fungsi, makna dan tujuan yang kadang-kadang baru kita ketahui dalam panjang. Tentu jika kita mau memikirkannya. Baca juga Tuhan. Ada apa dengan negeriku? Kita tahu dalam dunia sinetron, akan selalu ada konflik. Seperti itulah gambaran dunia kehidupan kita. Jika film hanya monoton, tidak ada konflik, tentu tak ada yang menarik. Tak ada pesan dalam film itu. Dalam ilmu tasawuf dikatakan begini, ketika seseorang menderita, sebenarnya Tuhan sedang menyapanya dengan cara khusus. Jadi penderitaan merupakan tanda bahwa Tuhan peduli. Bagi orang-orang sufi, penderitaan adalah hari rayanya orang-orang rohani. Karena ketika kita menderita, setelah penderitaan selesai akan ada situasi menggembirakan. Ibarat malam akan berganti siang. Secara praktis, dalam kehidupan sehari-hari, pengalaman yang negatif atau pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan dalam hidup itu justru akan membuat kualitas hidup meningkat. Seorang filsuf barat mengatakan, hidup yang tak pernah diuji dan direnungkan adalah hidup yang tak layak dijalani. Jadi sebenarnya pengalaman negatif atau pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan dalam hidup itu justru akan membuat kualitas hidup meningkat. Seorang filsuf barat mengatakan, hidup yang tak pernah diuji dan direnungkan adalah hidup yang tak layak dijalani. Jadi sebenarnya pengalaman negatif ataupun pengalaman pahit adalah pengalaman yang memperkaya hidup kita. Karena hidup yang tak ada ujiannya akan dangkal sekali kualitasnya. Di balik ujian dan penderitaan ada hikmah. Secara iman atau akidah, penderitaan adalah bagian dari drama kehidupan. Dalam Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 1-2 dijelaskan, Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang menciptakan mati dan hidup. Untuk menguji kamu. Jelas sekali. Hidup dalam Al-Quran digambarkan sebagai hidup yang akan banyak ujian. Dengan berpandangan seperti itu, melihat ujian berupa penderitaan selalu mempunyai hikmah di baliknya, kita akan lebih memiliki harapan. Karena dalam hidup harapan sangat penting fungsinya. Dan iman adalah sumber harapan. Bagi orang yang tak percaya Tuhan, harapan hanyalah angan-angan kosong. Peradaban-peradaban besar di dunia ini tak akan terjadi tanpa iman. Mungkin jika hanya satu orang yang tak punya harapan, tak akan ada masalah. Tapi jika sebagian besar orang tak punya harapan, kita tak akan bisa membayangkan betapa banyaknya negara yang akan hancur. Pada bulan Agustus tahun 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang.
Bangsa yang semula perkasa tiba-tiba hancur. Dua operasi pengeboman yang menewaskan sedikitnya 129.000 jiwa ini tak hanya berdampak pada material dan fisik saja, tapi juga berdampak psikis pada penduduk Jepang. Mungkin jika pada situasi tersebut bangsa Jepang tak memiliki harapan dan hanya merasa frustasi, kita tak akan melihat Jepang seperti sekarang. Untuk itu, iman begitu penting dalam sebuah bangsa. Baca juga manusia punya rencana. Tuhan punya kehendak. Apa yang membuat sebuah bangsa terlihat hebat? Pasti memiliki pondasi iman yang kuat. Meski cara beriman mereka berbeda dengan cara beriman kita. Asteris asteris asteris. Setiap manusia mempunyai cara masing-masing menghadapi penderitaan. Jika cara pandang kita terhadap penderitaan itu tepat, tidak akan ada penderitaan apapun yang tidak mampu kita tanggung. Tapi, jika cara pandang kita salah atau tidak tepat, penderitaan sekecil apapun kita tidak akan kuasa menanggungnya. Karena dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 286 dijelaskan, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tuhan tahu, tak ada penderitaan yang tak bisa ditanggung manusia jika cara pandangnya tepat. Jika tepat, Muhammad, penderitaan sebesar apapun pasti mampu ditanggung manusia.